Halo, wassalamualaikum. Selamat datang di channel Otak Gadget. Jadi di video kali ini saya kedatangan satu unit smartphone. Ini adalah Samsung A05s. Untuk kendalanya di sini retak touchscreen-nya ya, tapi permintaan pemilik katanya minta diganti LCD-nya saja. Oke, langsung kita eksekusi. Pertama kita seset dulu bagian back cover belakangnya seperti ini. Harusnya dipanaskan terlebih dahulu pakai blower ataupun pakai cairan thinner, tapi karena tidak ada, saya gunakan alat seadanya seperti ini. Kita seset-seset dulu ya. Untuk bagian casing belakangnya ini lumayan cukup kuat karena lemnya juga lumayan merekat, sangat kuat sekali guys. Nah, kita perlahan-lahan kita cari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mudah dilepaskan. Jadi untuk waktu pengerjaannya ini lumayan cukup lama ya, karena Samsung kualitasnya lumayan cukup oke. Hati-hati ya, untuk cara penyesetannya harus perlahan-lahan, jangan terlalu dipaksa karena takutnya ada fleksibel di belakangnya seperti itu. Nah, ini udah terlepas, kita tarik-tarik menggunakan tangan ya. Jadi untuk menghindari komponen ataupun fleksibel yang terdorong oleh alat pelepas LCD ataupun alat pembongkar casing. Nah, ini udah terlepas untuk bagian belakangnya. Selanjutnya kita akan colok dulu SIM tray-nya, kita kesampingkan. Kemudian kita buka bagian-bagian baut yang menempel di bagian pelindung mesin dan juga pelindung motherboard di bagian bawah seperti ini guys. Ya, untuk bautnya lumayan cukup banyak. Hati-hati ada baut yang tertinggal. Jika masih dirasa kencang, itu jangan dipaksa dibongkar ya, karena ada baut yang tersembunyi di sini guys. Nah, ini masih tahap pembongkaran seperti ini. Kita bongkar dulu. Nah, oke, ini udah terlepas. Kemudian kita buka back covernya di sini ya. Untuk bagian samping pelindungnya kita cari di dekat SIM tray. Untuk membongkarnya kalian boleh menggunakan alat ataupun menggunakan kuku ya. Jika tidak ada alat, boleh menggunakan kuku seperti ini guys. Nah, ini perlahan-lahan dibuka ya. Oke, kita angkat bagian bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita lepas untuk flexible power dan juga fingerprint di situ. Ini adalah LCD barunya ya. Kita bongkar terlebih dahulu. Kita gunakan obeng di sini untuk membukanya guys. Nah, oke, kita keluarkan ya. Ini untuk LCD-nya merek Live Future atau Live Future seperti itu. Nah, kita buka bagian bawahnya seperti ini. Kita lihat dulu, pastikan LCD-nya bagus ya. Ini merek LF lumayan bagus untuk kualitas LCD-nya. Selanjutnya kita buka bagian LCD yang lama di sini. Karena tidak ada alat, ini untuk daya rekat lem LCD-nya ini lumayan cukup kencang banget ya. Saya juga tidak mau paksa, yang penting LCD-nya aman walaupun touchscreen-nya harus retak seperti itu. Nah, ini seset-seset lagi ya menggunakan kaleng seperti ini. Nah, ini udah ada komponen yang terlemah yang kita cari. Kemudian tarik lagi perlahan-lahan seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai LCD-nya ikut rusak karena lumayan ini yang original seperti itu. Nah, kita tarik dulu seperti ini guys ya. Untuk pembongkaran LCD ini lumayan cukup lama ya, karena minim alat, tidak ada thinner, tidak ada blower guys. Jadi ini alat seadanya aja yang ada di rumah ya. Ya, jadi kalau kalian mau bongkar HP, usahakan alatnya itu lengkap ya, tidak ada yang tertinggal ataupun kurang lengkap. Tadi HP-nya sampai terlempar seperti itu. Kita seset-seset terus ya. Untuk waktunya ini membongkar bagian LCD itu hampir 1 jam kemarin, tapi di sini saya ringkas aja untuk waktunya ya, karena menghemat waktu. Ini lumayan cukup kuat dan juga sulit ya.
Jadi harus hati-hati, ditambah lagi ada komponen touchscreen yang retak, jadi agak sulit untuk pembongkaran. Nah ini udah seset, udah hampir selesai ya, udah terangkat untuk bagian LCD lamanya di sini. Selanjutnya masih tahap pembongkaran, coba kita tarik guys. Nah ini LCD-nya udah terlepas seperti ini, kita tarik perlahan-lahan. Oke. Kemudian setelah dilepas, kita akan coba bersihkan dulu komponen lem yang menempel di bagian housing depan mesinnya. Nah ini bersihkan dulu ya, masih banyak sisa-sisa lem karena lem Samsung lumayan cukup pekat. Selanjutnya kita tes dulu untuk LCD barunya, jangan dulu dilem, pastikan untuk komponennya ini terpasang dengan baik. Nah ini sudah presisi, kita pastikan pasang fleksibel bawah, selanjutnya pasang fleksibel baterai, dan juga kita pasang fleksibel LCD. Di sini ada kendala ya, untuk fleksibel LCD ada yang kurang presisi, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Coba kita nyalakan, kita tes dulu LCD barunya. Nah ini untuk user ngasih tahu pinnya. Nah LCD barunya kita tes, ternyata berjalan dengan baik ya dan normal. Tes juga kameranya, kita lihat kamera depannya apakah buram atau tidak, ternyata tidak. Oke, kita melanjut matikan kembali untuk HP-nya, kita taruh. Selanjutnya kita lem kembali ya. Untuk pengeleman sedikit-sedikit saja, jangan sampai bluber ke kiri dan juga ke kanan, disesuaikan ya, karena kalau bluber nanti kelihatan jelek, apalagi lemnya takutnya menghalangi LCD barunya ya. Nah ini untuk komponennya seperti ini. Untuk pengeleman perlahan-lahan saja, hati-hati jangan sampai ke bagian mesin guys. Nah kita lem lagi bagian atas kanannya seperti itu. Oke, ini udah terlem dengan baik. Selanjutnya kita buka plastik LCD barunya guys di sini. Nah, kita angkat, kemudian kita lipat, ditekan. Oke udah. Selanjutnya kita pasangkan dan juga tempelkan ke housing mesin depannya seperti itu. Oke, tekan-tekan seperti ini guys. Nah kita pasangkan lagi fleksibelnya di sini di bagian belakang. Pastikan lagi untuk komponennya semuanya presisi ya. Bagian bawahnya tekan lagi seperti ini. Selanjutnya untuk LCD atau fleksibel LCD di atas ini kita pasangkan, semuanya udah terpasang ya. Dan juga jangan lupa fleksibel power ya, yang merangkap fingerprint pasangkan kembali. Tekan-tekan lagi untuk casing bagian samping kiri kanan atas bawahnya seperti ini. Oke, kita nyalakan, kemudian setelah dinyalakan kita lakukan pembautan guys. Jadi untuk pembautan hati-hati jangan sampai ada baut yang tertinggal. Gunakan obeng plus ukuran 0,6. Itu pun boleh menggunakan obeng elektrik yang bisa muter sendiri seperti itu. Nah ini untuk pemasangan baut bagian bawah. Selanjutnya kita pasang baut bagian atas. Pastikan semua baut ada di lubangnya masing-masing ya, jangan sampai bautnya ngancleng ataupun terlempar. Ini kita baut. Ini gunakan obeng ya. Untuk harga obeng lumayan cukup murah ya, bisa kalian cari sendiri di toko online shop. Masih dalam tahap pembautan seperti ini. Nah ini udah semuanya terpasang. Kita lem sedikit ya untuk bagian casing belakangnya, karena ada komponen lem yang hilang seperti itu. Kemudian selanjutnya kita pasangkan lagi untuk casing belakangnya seperti ini, atau back cover mesinnya. Tekan-tekan dan juga kita nyalakan dulu. Pasang lagi SIM tray-nya. Selanjutnya kita gunakan karet gelang guys.
untuk merekatkan LCD dan juga backcover mesin belakangnya. Pasangkan di secukupnya ya, jangan sampai terlalu menekan, khawatir LCD barunya nanti rusak kembali, karena lumayan ya, kita bisa nombok banyak gara-gara LCD rusak gitu guys. Nah, untuk LCD-nya kemarin dibeliin user, jadi saya di sini hanya masang LCD-nya saja guys. Ini karet gelangnya menggunakan yang warna merah. Tapi kalau ada alat penjepit LCD boleh menggunakan alat penjepit LCD. Karena tidak ada ya udah pakai karet gelang aja guys ya. Nah, ini sudah terpasang semuanya, tunggu kurang lebih untuk karet gelangnya itu sekitar 1 jam atau setengah jam. Kita lepas lagi untuk komponen karet gelangnya. Nah, ini udah mantap, sepertinya udah kencang banget atau udah rekat banget guys. Jadi untuk link pembelian LCD akan saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, ini masih dalam tahap pengetesan ya. Untuk LCD sudah berjalan dengan lancar dan normal tanpa kendala sedikit pun. Pokoknya mantap, super mantap.